Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Tadi saya sampaikan bahwa kekuatan komunitas menjadi sangat penting. Kekuatan masyarakat untuk bersama-sama menjaga protokol kesehatan dan segera melakukan vaksinasi menjadi salah satu upaya kita yang segera bisa kita lakukan. Kasus harian COVID-19 secara nasional kembali menembus rekor. Data dari Satgas COVID-19, update kasus harian mencapai 27.913. Kita semua pasti sepakat, tahun 2020 banyak sekali hal yang terjadi secara tidak terduga. Hal yang paling berdampak ketika lahirnya COVID-19 berubah menjadi pandemi. Bahkan sudah 1 tahun permasalahan pandemi ini tak kunjung reda. Berbagai kondisi yang dilewati baik suka ataupun duka. Perputaran keuangan mendadak berhenti. Tempat favorit kita tergempar sepi. Untuk pertama kalinya, dengan berjauhan, kita saling menjaga meski harus menunda jutaan rencana. Mungkin sebagian dari kalian ada yang cukup beruntung, masih bisa bekerja dari rumah ataupun bersekolah dari rumah. Meski dengan beban yang justru kian banyak, sehingga masih saja kekurangan waktu untuk beristirahat. COVID-19 adalah masalah yang paling nyata yang dialami oleh seluruh umat manusia dengan tiba-tiba. Dan tiada satupun yang bisa menghadapinya ketika ia menyapa. Sudah jutaan orang terinfeksi, fasilitas kesehatan penuh, tenaga medis kelelahan, bahkan harus ribuan yang gugur. Kita tidak kebal dengan pandemi ini. Semua orang mengalami ketakutan yang sama. Namun, kita dituntut untuk beradaptasi dalam situasi pandemi saat ini, agar bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Selain merusak tatanan kehidupan, pandemi COVID-19 juga melahirkan berbagai gangguan psikologis, berupa stres yang berwujud dalam bentuk ketakutan, kegelisahan, dan kecemasan. Di dalam situasi COVID-19 ini, biasanya kecemasan hadir dalam beragam bentuk, di antaranya ketakutan terhadap kematian. Hal ini terjadi karena melihat angka kematian akibat virus COVID-19 ini yang kian hari kian meningkat. Selain itu juga, ketakutan akan terinfeksinya virus COVID atau menginfeksi kepada orang lain. Bahkan kekhawatiran kehilangan pekerjaan atau pendapatan akibat dari pembatasan sosial berskala besar yang menyebabkan bisnis sepi pembeli ataupun tempat kerja yang tutup. Selain itu juga, ketakutan kehilangan keluarga terdekat, kekhawatiran situasi yang mencekam, jalanan sepi, bahkan takut adanya kerusuhan. Dampak buat diri aku sendiri di masa pandemi COVID ini dari segi pendidikan, kan sekarang kita belajar lewat media maya kan ya. Nah, kadang materi yang disampaikan sama guru suka kurang paham. Terus mungkin ada juga sebagian guru yang cuma ngasih materi tanpa ngejelasin. Terus dari segi kuota juga kita pemakaiannya lebih boros. Nah, kalau dari segi hiburan,
kita tuh susah bepergian kemana-mana karena kan kita juga harus mematuhi prokes kesehatan, dan banyak juga aturan yang diberlakukannya di tempat wisata itu gitu kan. Jujur ya, dampak COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap diri saya sendiri khususnya. Yang pertama itu, saya mengalami mental illness. Karena ketika pandemi ini kita diusahakan atau dianjurkan untuk selalu stay at home, dan perkuliahan pun daring, terus belajar daring, pokoknya komunikasi dengan orang lain pun secara virtual, dan itu jujur sulit banget buat saya untuk menjalani itu semua. Jadi kayak emosi, segala apa yang kita rasakan itu tidak bisa terekspresikan secara langsung. Karena di rumah pun saya nggak ada temen ngobrol atau untuk sharing terhadap apa yang saya rasakan gitu. Nah, yang kedua itu mungkin berkurangnya kemampuan verbal saya ketika berkomunikasi, karena sudah lama gitu tidak berkomunikasi secara langsung dengan orang-orang, sehingga kosakata atau pembendaharaan kata yang ada dalam diri saya itu kayak lambat laun berkurang karena tidak dipakai atau tidak biasa direalisasikan lagi gitu. Di masa pandemi sekarang, penjualan bambu air menurun 50%. Sebelum pandemi rame, sekarang nggak ada yang belanja dari luar kota. Barangkali ditutup jalannya, kalau gimana nggak tahu lah. Yang jadi keresahan saya sebagai pedagang bambu air, tidak laku bambu air. Menurut aku pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kita juga sebagai masyarakat harus bisa bekerja sama agar upaya yang dilakukan pemerintah itu bisa berjalan dengan maksimal. Nah, sekarang juga kan lagi mau diberlakukannya PPKM nih. Mungkin ini juga salah satu cara untuk mengatasi pandemi COVID yang berkepanjangan ini, Pak. Dan semoga dengan diberlakukannya PPKM ini, masyarakat tuh bisa mematuhinya dengan tertib gitu. Tentunya kebijakan dan aturan yang diberikan pemerintah itu sudah sangat wajib dan sudah sangat patut untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Hanya saja di balik kebijakan dan peraturan yang diterapkan di masyarakat itu kayak tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini. Pandemi ini lebih dianjurkan untuk work from home gitu. Sementara tidak semua lapisan masyarakat itu bisa melaksanakan hal tersebut, sehingga akan banyak pengangguran makin meningkat, terus hilangnya lapangan pekerjaan atau hilangnya pekerjaan mereka itu sendiri. Memang ada kebijakan seperti bantuan sosial dan yang lainnya, tapi itu semua terkadang tidak sampai langsung kepada masyarakat. Dan ada juga beberapa kebijakan atau alokasi dana yang seharusnya untuk yang lain, tapi kan sekarang lebih dikhususkan dulu untuk COVID. Nah, sementara masyarakat tidak merasakan gitu alokasi dana untuk COVID itu sendiri. Nah, itu kayak menjadi pertanyaan dari seluruh masyarakat, sebenarnya kemana itu semua gitu, karena mereka tidak sepenuhnya merasakan kebijakan dan peraturan yang dibuat itu. Menurut saya, menurut pandangan saya, peraturan pemerintah sudah bagus. Namun, ada yang pro, ada yang kontra dengan peraturan. Begini, dan dagangan saya tidak laku 50% lebih gara-gara ini peraturan ini. Mau gimana lagi, kan sekarang musim pandemi begini ya, mau tidak mau harus menerima kenyataan. Berdasarkan wawancara kami dengan beberapa narasumber
dapat disimpulkan banyak problematika yang terjadi. Lantas, apa solusinya? Psikologi komunikasi memiliki peran penting dalam menghadapi situasi COVID-19. Mengapa demikian? Sebab psikologi komunikasi sangat berperan dalam perubahan perilaku pada manusia dalam berkomunikasi. Pada situasi pandemi sekarang, komunikasi dalam masyarakat dinilai mengalami perubahan dengan adanya aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Karena sudah lama melakukan kegiatan di rumah saja, bahkan banyak problematika serta kecemasan dalam permasalahan sosial dan ekonomi, orang-orang cenderung sensitif dan banyak konflik sosial yang kerap terjadi, dari mulai drama di media sosial, peningkatan pengangguran, kasus perceraian, dan hal-hal yang lainnya. Maka dari itu, untuk mengurangi kesenjangan sosial atau konflik sosial, cara berkomunikasi harus diperbaiki oleh masyarakat. Ada 3 cara komunikasi berdasarkan tingkat kecanggihannya. Yang pertama adalah cara yang paling kasar, yaitu mengabaikan pikiran dan juga perasaan orang lain yang sedang mengalami kesedihan dan juga kecemasan. Nah, lebih baik tidak dilakukan ya ketika ada orang yang bercerita, lebih baik kita mendengarkannya daripada melakukan hal-hal yang mengabaikan. Yang kedua adalah cara berkomunikasi tingkat menengah, yaitu memberikan perhatian kepada kesedihan dan kecemasan orang lain, seperti memberikan empati ataupun simpati. Yang ketiga adalah komunikasi canggih, akan menghasilkan pesan yang membenarkan atau membela perasaan orang lain dan seringkali menambahkan perspektif terhadap situasi yang sedang dihadapi oleh orang yang sedang bercerita. Dalam hal ini, salah satu ciri dari komunikasi canggih adalah penyampaian pesan yang bersifat comforting message. Pesan yang disampaikannya juga akan bertujuan untuk menenangkan dan juga menghilangkan perasaan tertekan atau cemas yang dialami oleh orang lain. Pesan canggih biasanya diterima orang lain sebagai yang menyenangkan, menenangkan, dan membuat nyaman, dibandingkan dengan pernyataan keprihatinan biasa dalam hubungan sosial yang seperti terjadi di masyarakat umum, yaitu basa-basi. Kesimpulannya adalah, dengan menerapkan pendekatan-pendekatan psikologi komunikasi, tentunya masyarakat tidak akan merasa cemas terlalu berlebihan dan masyarakat akan senantiasa berusaha untuk tenang. Selain itu juga tadi disebutkan adanya cara berkomunikasi. Dengan adanya cara berkomunikasi tersebut, masyarakat harus belajar memahami antara satu individu dengan individu lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saya Irma Ragastaviani. Saya Hari Priyatno. Tetap tenang hadapi pandemi. Jauhkan pikiran negatif. Mari saling peduli dan lawan COVID-19. Bersama kita kuat, bersama kita bisa.